Pilpres 9 Juli 2014 telah berlalu. Tak lama lagi, Presiden RI ke-7 siap diumumkan oleh KPU. Akan tetapi, masyarakat dibingungkan oleh hasil quick count yang bermunculan. Fenomena unik dalam Pilpres kali ini, selain ada 2 calon presiden, ada juga 2 hasil quick count yang berbeda saat ini. Entah siapa yang salah, lembaga survei atau capres yang tergesa-gesa. Quick count merupakan hasil hitung cepat dengan didasari tanggung jawab etis dan metodologis dari lembaga survei. Benar atau salahnya perhitungan cepat akan dibuktikan oleh pengumuman resmi KPU pada tanggal 22 Juli mendatang. Sekarang, saatnya kita untuk mengawal rekapitulasi perhitungan suara. Agar semua bersih, jujur, tidak ada intervensi. Menjaga kemurnian aspirasi rakyat dan jangan mencoba mencemari apa yang dikehendaki rakyat. Pak Sentilun, aku bawa sesuatu buat Pak Sentilun nih. Wah, apa ya? Apa ya? Pokoknya aku bawa sesuatu buat untuk Pak aku. Iya. Jangan ngiri ya. Pak Sentilun, ya walaupun Pak Sentilun mukanya agak culun karena suka manyun, tapi nih aku kasih kue. Hah? Untuk aku? Iya, ini soalnya ungkapan selamat aku karena Pak Sentilun sudah terpilih menjadi pembantu teladan tingkat nasional. Kamu ini cantik-cantik tapi kok ya aneh ya? Kenapa kok aneh? Orang lain itu pada sibuk memilih presiden. Lah kok kamu malah memilih aku jadi pembantu teladan itu? Biarin aja, kamu kemarin pada milih presiden ya? Ya, biarin aja mereka yang milih presiden. Kalau aku maunya milih pembantu teladan tingkat nasional. Kalau urusan pembantu itu biar jadi urusan aku. Kalau urusan presiden biar jadi urusannya KPU. Iya dong, ngapain aku capek-capek? Aku kan juga anggota KPU. Hah? Masa sih keren banget dong kalau gitu? Iya. Komisi pemilihan umum atau? Komisi pembantu umum. Aku kira udah keren naik kelas naik. Ya tetap pembantu, konsisten jadi jongos aku ini. Aduh, nggak apa-apa. Tapi kuenya dimakan ya. Oh iya. Orang jelek ketemu orang cantik. Ulang tahun. Saya ada tamu ini. Kenal nggak? Tahu ini priayi dari Bantul. Idola saya Kang Sobari. Aduh, Mas Sobari, ini Caca, wanita cantik yang agak tersesat. Kenapa? Mau sama ini gimana? Udah, ya. Aduh, ini ada apa kok? Aku semuanya sama Caca. Dapat kue. Emangnya kamu itu ulang tahun? Lah? Ulang tahun dari mana? Lahirnya aja dia nggak tahu. Kalau ditanya, maknya jawab, oh, si Sentilun itu lahir pas saya nanam pohon sawu. Kira-kira pohon sawu? Enggak, saya lahirnya tidak dari ibu saya kok. Apa? Ada batu pecah lalu ada saya di situ. Oh, ya, bagus. Kue ini memang sengaja dikasihkan ke aku, Ndoro. Apa? Katanya dia itu ngasih selamat sama aku. Duh, salah minum obat apa kamu? Bukan, soalnya katanya berdasarkan quick count. Wih, Saya ini terpilih jadi pembantu teladan tingkat nasional. itu. Tahu nggak bahasa Jawanya? Apa? Belgedes. Oh, apa hubungannya pembantu dengan quick count itu? Memangnya kamu tahu apa itu quick count? Quick count? Jangan ngeremehkan saya, Ndoro. Jangan makin malu depan tamu saya loh ya. Jawab yang Kang benar. Sobari, meskipun saya ini jongos pembantu, saya ini tergolong pembantu yang cerdas kalau dibandingkan para politikus itu. Yang benar. Loh, saya itu ngomongnya tertata, politikus matan jeplak. Saya tahu apa itu artinya. Apa artinya quick count apa? Itu artinya hitung cepat. Weh. Perhitungan cepat. Oh iya, Perhitungan pinter cepat. berarti Bener, pinter. bener. Iya, sebab menurut analisis saya, hitung cepat itu mula-mula dipakai oleh militer, Saudara. So tahu. Emang militer ada quick-count-quick-countnya? Iya, coba. Iya, coba. Kalau militer baris berbaris itu, berhitung 1, 2, 3, mulai ke mana? Cepet banget itu.
Itu ngawur kan. Kalau soal quick count kita nggak usah nanyakan sama siapa-siapa. Ada ahlinya, tapi kali ini tamu kita ini seorang budayawan. Loh. Yang melihat dari sudut lain. Apa makna tertinggi dari quick count itu? Mana sosial, mana ilmu pengetahuan, dan makna politis. Tidak-tidaknya ada 3 itu. Dari suatu quick count itu untuk membantu pada tingkat awal supaya perhitungan itu segera diketahui oleh khalayak, dan masing-masing diminta percaya bahwa perhitungan quick count itu kalau toh salah mungkin sedikit di atas perhitungan manual KPU. Ada kemungkinan salahnya ada. Ada kecil-kecilan berdasarkan pengalaman, track record, best practice, orang-orang yang disebut sebagai pencari kebenaran. Kiblat orang-orang itu ialah kebenaran. Jadi tidak akan meleset dari kebenaran. Nggak mungkin jomplang jauh banget. Nggak mungkin ya. Kalau terjadi penjomplangan yang sangat jauh, itu berarti ada sesuatu yang aneh. Mengapa aneh? Oleh karena bertahun-tahun, selama bertahun-tahun, 8 lembaga riset itu sudah established, sudah sangat mapan, diakui. Pengalaman dipercaya. Kalau situ kan pengalaman tidak dipercaya. Dia pengalaman dipercaya. Saya nggak pernah dipercaya sama majikan saya. Tenang. Yang penting dipercaya Caca. Tapi berarti kalau gitu berarti udah jelas dong ya, yang namanya quick count itu kan berarti udah ada metodenya, udah ada caranya, udah ada langkah-langkahnya gitu. Berarti kan sebenarnya udah jelas gitu bahwa memang quick count itu sudah bisa menunjukkan kepada suatu hal gitu. Tapi kenapa justru baru kali ini pemilihan presiden yang kemarin 5 calon, 3 calon itu nggak ada masalah dengan quick count? Ini karena baru 2 calon atau gimana? Terus sekarang jadi rame gitu ya? Rame banget dan jadi malah jadi bias gitu, mana yang ini gitu. Padahal quick count itu ada metodenya dan seluruh negara di satu dunia itu kan sudah menggunakan quick count kan? Iya. Dan seharusnya tidak membuat bingung banyak orang yang namanya quick count seharusnya. Seharusnya. Iya toh. Tapi pas Tilun kalau yang ngomong aku didengerin nggak? Hai kamu. Walaupun yang diomongin jelek didengerin kan? Iyalah. Jadi kalau ada quick count yang tadi disebut di pesan di apa, dia adalah pertama-tama orang yang melanggar kebenaran ilmu pengetahuan. Nomor 1. Benar itu. Nomor 2, dia melanggar suara hati nuraninya sendiri kalau dia punya hati nurani. Berarti beda artinya kebohongan dengan kesalahan. Oh, beda sekali. Kalau saya menyukai Pak Sentilun itu sebuah kesalahan atau kebohongan ya? Dibikin kebohongan aja deh. Bukan, kalau kamu saya menyukai aku beneran itu namanya gegar otak abadi. Jadi gimana? Ya kalau saya sih ya bagi lembaga survei yang hasilnya cuma memikirkan keuntungan saja, uang itu memang akhirnya jadi segala-galanya. Tapi saya yakin loh, pada akhirnya ya Ndoro, integritaslah yang akan membuktikan apakah lembaga survei itu bisa dipercaya atau hanya abal-abal. Ini kue kok bagus sekali rasanya. Kecil. Rada ndak cocok ini sama Sentilun. Oh ya pantas itu memang jatah Ini saya. bukan, kalau Sentilun itu makan sesuatu yang lezat, Gede. Yang enak, yang enak, yang bergizi. kamu harus bertanggung jawab. Kenapa? Mules. Kalau ngasih makanan enak kepada yang cocok. Ndoro makan kue, itu baru pasangan yang cocok. Ini Ndoro, maaf nih Ndoro. Apa? Bukannya karena Ndoro itu usianya lebih tua, saya jadi harus selalu setuju sama Ndoro. Enggak juga Ndoro. Bagus ini ya. Enggak juga. Bagus. Nah, karena saya punya pemandangan sendiri Ndoro. Justru ini yang perlu kita pecah-pecah. Kalau Ndoro itu kan udah biasa makan makanan enak. Pak Sentilun kan
nggak biasa makan makanan enak. Waduh, Bagi-bagi sedikit lah, Doro. Biasa makan apa kamu lo? Kerikil. Kasihan, Doro. Aduh, betul ya. Itu kalau orang Jawa bilang, ojo nguyai segoro. Pintar kamu. Ojo nguyai segoro ciplok-ciplok tapi itu. Tahu nggak artinya? Yang dari Papua tahu nggak? Nggak tahu. Jangan menggarami laut katanya. Nah, tepuk tangan dong. Itu. Jadi itu aku persembahkan khusus untuk Pak Sentilun. Kamu jangan memberi harapan palsu. Bener ya? Karena begini loh. Apa-apa. Menurut sekarang ini ya memang nyatanya banyak itu orang yang percaya dengan hasil survei. Bahkan ya presiden kita itu loh, Pak SBY. Oh ya masih beliau ya? Masih ya? Ya. Masih Pak SBY presiden kita itu dikenal sebagai orang yang sangat percaya sama hasil survei. Betul Doro. Ya. Tapi yang mengherankan ya, kok hari-hari ini mendadak Pak SBY sepertinya tidak percaya dengan hasil survei Pilpres kemarin itu. Tidak kunjung percaya. Loh, mestinya loh, Pak SBY kan tahu mana hasil survei yang kredibel, mana yang abal-abal. Lah tempo hari selalu mengacu pada lembaga-lembaga survei. Tapi gini ya Pak ya, kok diantara sudah mayoritas mengatakan A, kok ada lembaga survei yang mengatakan B, ya kan? Iya. Itu seolah-olah ada seperti setting apa itu, tidak tahu saya. Political setting, political interest. Udah pasti. Saya kira sebenarnya kalau para calon pasangan-pasangan yang berkompetisi itu dari awal mula mengemukakan bahwa saya harus menang. Saya akan menang, harus menang dengan Apapun caranya. tidak boleh. Oh nggak boleh. Hanya ada satu cara Satu untuk cara, menang. harus Tidak satu boleh cara. menang kok dengan segala cara. Menang segala cara itu artinya ngerampok juga boleh ya, karena yang asal menang. Nah, itu bukan Jadi mainstream harus menang pemikiran. dengan cara. Orang itu harus menang cukup dengan satu cara, jujur. Satu cara jujur. Jujur. Nah, baru itu rakyat ikut. Iya. Tapi ini masalahnya nih Pak. Aku jujur aku suka sama Pak Sentilun. Doro aja nggak percaya, gimana tuh? Saya juga nggak percaya. Aku sendiri aja nggak percaya. Padahal udah jujur ini. Kamu itu adalah pemberi harapan palsu. Jangan gitu dong. Ini benar. Ini harus dikawal ini. Kebenarannya harus dikawal ini. Memang semua sudah benar ya kan? Ya. Lalu ada terbebas di segala kecurangan itu pasti ada lah. Sampai ada manipulasi perhitungan. Nah dengan demikian memang perhitungan cepat sudah, ya kan? Lalu ada perhitungan resmi dari pengertian Manual itu. ya. KPU. Tapi kan nggak mudah itu. Sulit. Ini harus waspada, harus dikawal. Dikawal. Apa itu pengertian dikawal itu gimana itu? Jadi apa kita harus mengikuti kemana-mana? Kapan tidurnya kita? Kan banyak orang. Banyak orang. Tidak Ya, cukup, ya. tidak masalah sendiri. Saya juga ikut. Kita bagilah mengawal kebenaran, mengawal apa yang sudah nampak dalam sinyal yang sangat kuat bahwa ini adalah kebenaran dari pemilu. Nah itu dikawal, jangan sampai ada yang membelokkan sejumlah Pernah ada itu. Oh, saya nggak berpengalaman itu. Dulu, Dan saya nggak dulu tahu. kalah waktu partainya 3. Oh, nggak usah. Kalau dulu itu partai 3 itu nggak perlu, nggak usah dihitung kok itu. Wong seminggu sebelumnya mereka sudah tahu kok Belum yang pemilu menang. kita sudah tahu pemenangnya. Sudah menang 60%. Tanya Pak Harmoko kalau udah percaya. Dulu ya. Iya, Dulu. presiden ini Pak. Zaman jahiliyah dulu. Dulu begitu. zaman saya masih naik sepeda, udah 3 dulu. Jadi kalau Jalan. sekarang ini harus diwaspadai, dikawal. Harus Sangat diwaspadai. berbahaya kalau nggak dikawal. Betul. Jadi rakyat di semua sektor kehidupan ikut memperhatikan itu. Jadi jangan ada data yang diubah. Misalnya, nggak usah ditambahin, cuma dicorek 2 aja, dua-duanya dipilih, udah kacau itu. Udah mengurangi kemenangan orang yang sudah dinyatakan menang oleh lembaga-lembaga survei yang kredibel, yang independen, yang morally jujur.
Bisa. Jadi kayaknya zaman sekarang itu jujur mahal ya. Oh, dari dulu. Indonesia ya. Yang murah cuma jujur kacang hijau. Itu bubur, Pak. Itu bubur, Pak. Tapi kan yang diterangkan Kang Sobari tadi itu bagian dari kegembiraan kita berdemokrasi, Doro. Demokrasi itu harus gembira sebenarnya. Harus. Bukan penekanan atau Demokrasi itu sudah membuat rakyat berkesempatan memilih pemimpin yang diharapkannya. Dan rakyat membuktikan bahwa kita berbahagia. Iya. Ya kan? Tidak ada kerusuhan, betul ya? Tidak ada. Jadi jangan sampai misalnya KPU melukai harapan rakyat. Tidak boleh. Sampean tahu kan, yang namanya bukan hanya KPU kan, KPK pun sudah wanti-wanti akan menindak tegas siapapun yang melakukan kecurangan dalam pilpres ini. Jadi ayo KPK harus diawasi, bener apa enggak omongannya. Oh iya, kita waspadai semua. Iya, jadi pesannya, ayo KPU jangan main-main dengan hasil pemilu. Kalau kita cermati ya, sekarang ini tidak saja banyak lembaga survei, tapi juga banyak sekali itu lembaga konsultan politik. Maksudnya apa? Semua dikonsultaseni. Soal penampilan capres, konsultasi. Saya gimana nih? Penampilan, jambulnya aja diatur, Doro. Itu ada konsultannya. Cara bicaranya. Cara jalan mungkin cara jalan. Cara jalan. Tumuk-tumuk. Iya. Ada konsultasi. Ada. Ini konsultasi cara jalan capres. Moonwalker. Jadi kelebihan dan kekurangan dikonsultasikan dengan konsultan politik. Nah, saya pengen tanya, Kang Sobari sebagai budayawan itu apa juga bisa melayani konsultasi-konsultasi gitu? Oh, bisa. Dijawab dulu. Kamu tuh mau konsultasi apa? Gitu. Mau konsultasi jadi presiden? Enggak. Konsultasi nasib. Jadi apa itu perlunya konsultan itu gimana tuh Mas? Itu? Konsultan di bidang politik seperti lembaga-lembaga itu kan juga konsultan untuk mereka. Untuk pemenangan, untuk pencitraan dan lain-lain itu mereka. Tapi ada segmen kemasyarakatan lain yang menjadi konsultan untuk tadi termasuk cara jalan dan macam-macam. Kalau dari perspektif kebudayaan, kalau andai kata ada orang yang mau menjadikan orang yang mengerti kebudayaan itu sebagai konsultan, umpamanya saya mau ditanya, saya akan tanya sampai dia lebih dulu. Kamu ingin menang apa ingin jujur? Itu dulu. Kalau kamu ingin jujur, aku bisa bantu. Tapi kalau aku ingin menang, nggak bisa. Dan mutlak jangan menang, kamu nyari sono. Orang lain. Dari orang lain aja. Oh iya. Kenapa sampai seperti itu, Kang? Apa yang membedakan itu? Yang membedakan kalau dari awal niatnya itu ingin menang, ya memang semuanya orang ingin menang. Tetapi di balik kata ingin menang itu ada orang yang sudah siap, saya ingin menang, tetapi saya tidak mau melanggar etika. Saya tidak mau melanggar aturan-aturan hukum. Saya tidak mau melanggar hati saya sendiri. Nah kalau sekarang ini kan dikit-dikit politikus itu kalau mau ngomong kan berdasarkan survei, berdasarkan hasil survei, biar kelihatan intelektual, ilmiah. Itu dikit-dikit ngutip hasil survei untuk memperkuat argumen. Menurut hasil survei, kambing itu kakinya 4. Padahal semua orang juga udah tahu. Tahu. Ayam itu menurut hasil survei pasti bertelur. Ayam. Jadi gini lah, hebatnya politikus kita itu, mereka itu memakai kata-kata survei dan data itu sebenarnya untuk kelihatan pintar, kan gitu ya. Iya. Tapi ketika dia ngomongin berdasarkan survei, lo kelihatannya kok kayak berbohong ya. Betul, Doro. Mengharapkan politikus tidak berbohong. Itu ibaratnya seperti melarang pengantin baru tidak boleh menikmati malam pertama. Jadi otomatis ya. Ya kan saya Caca. Masa kalau gitu, nanti kita menikah kita nggak boleh. Kalau pengantin nggak boleh nikmatin malam pertama, kalau gitu nggak usah jadi pengantin aja. Yang rugi siapa ini? Saya.
Dek Caca, Ya. sekarang ini hasil quick count sudah diketahui kan? Saya pengen tanya, Dek Caca, apa harapan Dek Caca terhadap presiden yang sudah terlihat unggul di quick count itu? Kalau ditanya apa sih harapan kamu buat Indonesia kepada presiden baru? Udah jelas, perbaikan untuk Indonesia di dalam setiap sektor, sektor pendidikan, infrastruktur, ekonomi, semuanya gitu. Karena aku pengen Indonesia itu maju, Indonesia itu punya banyak potensi supaya negara luar itu tidak melihat Indonesia hanya Bali dan Jakarta aja. Mau bisnis cuma di Jakarta, mau liburan cuma di Bali aja. Tapi pemerataan dong infrastruktur, pendidikan. Karena apa? Setiap warga negara memiliki hak yang sama. Jadi kalau gitu kita harus mengembangkan juga dong Indonesia bagian timur. Potensinya banyak kok. Anak-anak Indonesia Timur iya dong. Seperti teman kita di sini udah jauh-jauh dari Irian, dari Papua kan datang ke sini gitu. Mereka punya hak yang sama. Kalau anak-anak di Jakarta bilingual, semua ngomongnya cas-cicus pakai bahasa Inggris, pakai bahasa Jerman, bahasa Prancis, bahasa semua bahasa mereka bisa. Kenapa teman-teman kita, adik-adik kita, saudara-saudara kita yang di Indonesia bagian timur boro-boro mau ngomong bahasa Inggris ya kan? Orang sekolahnya nggak ada atapnya. Sekolahnya aja nggak ada atapnya gitu. Pemerataan dong gitu. Jadi kalau ditanya sebenarnya simple jawabannya adalah pengen kemajuan dan perbaikan buat Indonesia. Tapi kemajuan dan perbaikan seperti apa? Perbaikan di setiap sektor. Termasuk revolusi mental enggak ini? Itu revolusi mental enggak itu? Revolusi mentalnya cuman gini aja. Gampangnya, kaum muslimin muslimat ini karena bulan puasa. Puasamu selama ini jujur apa tidak? Kamu ikhlas dalam puasa itu apa tidak? Oh, diakui secara jujur belum. Nah, lakukan revolusi mental, ubah menjadi ikhlas. Oh, waduh. Sederhana. Itu sederhana. Sederhana revolusi mental seperti itu. Nah, dalam tatanan politik, bagaimana kamu memperlakukan pihak-pihak lain? Itu kamu pandang sebagai musuh, sebagai lawan, atau sebagai kawan dan partner dalam kehidupan keindonesiaan. Kalau selama ini kau bilang itu musuh, berarti kau merongrong keutuhan, kau merongrong kebersamaan. Tetapi kalau semua dipandang, oh ini kawan, demokrasi itu konsep apa tingkah laku. Ada orang yang tahu demokrasi itu baru menjelang pemilu itu juga ada. Tetapi ada orang yang tahu demokrasi semenjak dahulu tahu. Tetapi sudah mempraktekkan ya. Nah, tetapi demokrasi yang diketahui sejak dulu itu bagi yang bersangkutan juga baru berhenti pada kesadaran intelek, pada pemahaman politik. Ada orang yang mungkin tidak usah tahu lah itu renik-reniknya tetek bengek mengenai demokrasi itu nggak tahu, tetapi bersikap manusiawi, adil dan toleran kepada sesama orang, sayang kepada siapapun juga dan memberi senyum. Membuat orang itu senang, bukan memberikan ancaman. Orang yang macam itu telah menjadikan demokrasi sebagai cara hidup. Itu terrefleksi, well tested lu dalam bahasa ini. Well tested dalam kehidupan. Seneng aku demokrasinya itu nyenengake. Membuat gembira. Itu sekarang ini rakyat sudah memilih. Ya toh? Ya. Kita tinggal menunggu resminya presiden kita. Lalu kita menunggu presiden baru nanti bekerja. Nah, saat itulah Doro. Saatnya kita mengawasi dan tetap bersikap kritis pada presiden baru yang terpilih. Jadi jangan sampai nanti presiden baru melupakan janji-janjinya. Janji-janji kampanye sudah berlalu. Sekarang saatnya membuktikannya.